belajar yaitu tentang toharo. Ada yang tahu apa itu toharo? Bersuci. Ya. Jadi toharo adalah bersuci. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama memahami apa pengertian dan macam-macam toharo, hadas, dan najis. Kemudian menunjukkan sikap cinta kebersihan dan kesadaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan mempraktikkan tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari toharo, yaitu tentang hadas besar dan kecil, kemudian tentang tayamum, berwudu, dan juga mandi wajib. Yang pertama itu apa itu toharo? Ya, jadi tadi sudah ada yang menjawab, yaitu toharo bersuci, yakni bersuci dari hadas dan juga najis. Yang pertama hadas. Hadas itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh beribadah. Sedangkan najis itu adalah kotoran yang menghalangi seseorang sehingga tidak bisa untuk beribadah. Toharo itu meliputi dua hal, yaitu yang pertama toharo dari hadas dan kedua toharo dari najis. Kemudian ada jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis yang ringan. Dibaca Mbak Anggita, contohnya najis yang ringan itu seperti apa? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara mensucikannya dipercikan air pada bagian yang terkena. Ya, jadi kalau najis ringan itu cara mensucikannya cukup dengan dipercikan air saja pada bagian yang terkena. Kemudian najis pertengahan atau najis mutawasito seperti darah, nanah, kotoran manusia atau hewan. Cara membersihkannya itu dibersihkan lalu disiram dengan air hingga hilang apa saja? Warna, bau, dan rasa. Kemudian najis mughaladzah yaitu najis yang berat. Kalau najis yang berat, contohnya apa Mbak Nadia? Anjing, Iya, babi, dan babi sama keturunannya. Iya, cara mensucikannya itu Dicuci 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. ya karena najisnya termasuk najis yang berat, jadi cara mensucikannya itu dengan dicuci sebanyak 7 kali ya, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian jenis-jenis hadas, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu disucikan dengan wudu atau tayamum, sedangkan hadas besar itu dengan mandi wajib. Ada sebab-sebab terkena hadas kecil, yaitu ada keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kemudian hilang akal, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kemudian sebab terkena hadas besar, yang pertama jima, kemudian keluar mani, haid atau menstruasi, melanjutkan nifas, dan meninggal dunia. Kemudian ini slide tentang wudhu. Jadi rukun wudhu itu ada 6, apa saja? Yang pertama Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, menggunakan kaki, berdiri. Ya, di sini ada niat wudhu. Nanti di rumah dihafalkan ya, minggu depan kita akan wudhu ya. Sekolah sama siap. Kemudian tentang mandi besar. Jadi mandi besar itu membasahi seluruh tubuh dengan niat
pertama dulu. Jadi cuci tangan dulu, kemudian dibersihkan kotorannya. Maksudnya itu dibersihkan najis atau kotoran yang masih menempel pada area kemaluan. Kemudian kita berwudu secara sempurna. Kemudian mengguyur kepala dan niat. Diguyurnya itu harus merata ya, jadi diratakan di sela-sela jari. Dan kita itu tidak boleh memakai sabun terlebih dahulu sebelum airnya itu merata semua. Jadi niatnya itu bersamaan dengan ketika kita mengguyur kepala. Dan ketika mengguyur kepala itu tidak boleh menggunakan sabun terlebih dahulu. Jadi sekarang kita masuk ke bagian tayamum. Jadi tayamum itu bersuci tanpa air dengan menggunakan debu yang suci. Ya, di situ juga ada niatnya, tapi di rumah dibaca dan dihafalkan. Nah, ini juga ada video pembelajarannya tentang wudhu yang benar. Itu tertera wudhu yang sesuai yang dicontohkan oleh Habib Umar bin Hafid, dan juga tentang tata cara tayamum yang benar. Nanti di rumah dilihat ya, disimak untuk belajar. Oke, sekarang kita memasuki studi kasus. Saya beri waktu 2 menit ya untuk dibaca, dipahami, dan dipikirkan apa sih kira-kira jawabannya. Baik, setelah dibaca, apakah ada yang bisa menjawab bagaimana caranya Ahmad untuk bersuci? Harus tayamum. Ya, benar sekali Mbak Marsha jawabannya. Kita beri apresiasi kepada Mbak Marsha. Kita beri pertanyaan. Ya, jadi ketika mengalami luka berat, itu kan ya tubuhnya itu nggak boleh terkena air, sehingga cara bersucinya tidak harus dengan mandi wajib meskipun itu hadas besar. Jadi bisa disucikan dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa untuk menghasilkan, bisa untuk mensucikan hadas besar maupun hadas kecil. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Mbak Anissa. Jadi tahara itu artinya bersuci. Ya. Lalu ada jenis-jenis najis ringan, yaitu najis kemaluan, najis mukhafafah, najis tauhid, dan najis kemaluan. Terus cara mensucikannya dengan wudu, tayamum, ataupun menisa sesuai jenis najis yang terkena. Good job Mbak Anita, bagus sekali jawabannya. Oke. Pembelajarannya cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu mau memberi soal untuk dikerjakan di rumah. Ini jadi ada LKPD ya, nanti dikerjakan dulu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita praktekkan toharoh dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.